kemudian jadi kotoran. Wa ma labista fa ablait. Yang kau pakai kemudian usang, bajunya jadi rusak. Itu rezekimu, itu hartamu. Yang ketiga, wa ma tasaddaqta fa abqait. Yang kau sedekahkan kemudian kau simpan. Jadi pada hakikatnya orang yang bersedekah adalah orang yang menabung. Maka kalau kita mau nabung, kalau ada kotak amal, kita punya uang 1 juta, 2.000, 100.000 10 lembar, sama 2.000 1 lembar. Yang mana yang ditabung? Yang 2.000. Orang itu Masya Allah, kok itu mau nabung? Kok 2.000? Orang kalau mau nabung mesti anak kepingin banyak yang anak tabung. Nggak akan anak hambur-hamburkan. Ini yang akan anak tabung. Tapi orang kadang kala kurang yakin. Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa di awal-awal Islam yang turun itu surat-surat pendek dan surat-surat tentang hari akhir, tentang kiamat. Coba baca juz amma itu 95% turun di Mekah. Berkaitan dengan apa? Dengan kiamat dan hari akhir. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim, tentang satu berita yang besar tentang kiamat. Fa idza ja'atit tammatul kubra, ketika datang kiamat besar. Fa idza ja'atis sakhah, ketika datang tuh kiamat. Idza samaa'un fatarat, idza syamsu kuwirat, idza samaa'un syaqqat, idza zulzilatil ardu zilzalaha, al-qari'atu mal qari'ah. Semuanya tentang kiamat. Kenapa? Karena itulah yang membuat kita mau beramal. Kita kalau tahu bahwasanya kita akan dibangkitkan, akan dihisab, keyakinan itu yang mendorong kita beramal. Seperti bapak-bapak dan ibu-ibu lah yang bekerja di sebuah perusahaan dari tanggal 2. Gajian di Semarang tanggal berapa, jemaah? Iya, tanggal berapa? Tanggal berapa gajian di sini? Tanggal 1, Masya Allah. Tanggal 2 digaji? Enggak. Tanggal 3 digaji? Tanggal 10? 20? Tapi tetap kerja. Kenapa? Padahal enggak digaji. Dari tanggal 2 sampai tanggal 20 kan enggak digaji. Sampai tanggal 30 digaji? Enggak. Tapi kenapa kerja? Karena beriman tanggal 1 dapat gajian. Nah, karena dia punya keyakinan, saya tanggal 1 digaji, maka saya kerja. Bapak yang nggak digaji, wah pasti gaji, pasti. Kapan? Nanti tanggal 1. Begitu pula kalau kita yakin dengan akhirat kita. Kenapa Bapak kok sholat? Bapak kenapa sholat? Katanya dia, nanti saya akan dapat surga. Yakin Bapak? Yakin saya. Kapan Pak? Nanti. Masih lama Pak. Iya, tapi saya yakin. Kayak tadi, orang dari tanggal 2 nggak digaji tetap dia kerja. Tanggal 10, Pak masih lama tanggal 3, tanggal 1 gajiannya. Masa Bapak tetap bekerja? Tetap saya bekerja. Karena saya yakin kalau saya akan mendapatkan. Dan itulah orang-orang yang beriman. Tatkala kita sudah meninggalkan dunia ini, nanti akan ada padang mahsyar. Kita yakin dengan adanya padang mahsyar, dibangkitkannya orang dari kuburan. Karena kalau tidak ada hari kiamat jemaah, tidak ada hari kebangkitan, maka akan banyak kezoliman yang tidak terbalaskan. Gimana orang-orang yang zalim itu? Yang ngambil hartanya negara umpamanya, yang ngambil harta kita, yang nyakitin kita, sedangkan dia di dunia belum dibalas. Tapi dengan adanya hari akhir, seorang itu mempersiapkan diri. Allah bercerita tentang bagaimana pembagian rapot di hari kiamat.
Allah mengatakan yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu akan dipaparkan semuanya, enggak ada yang tersembunyi. Enggak ada yang tersembunyi. Kita di sini nih, di kajian ini sekarang, kita menyimpan banyak sesuatu di hati kita. Kita mikirkan apa? Ada yang mikirkan, ya Allah, kok ngantuk banget ya, seperti itu. Yang mikirkan nanti dagangan gimana, macam-macam pikiran. Pada hari kiamat jemaah akan ditampakkan semuanya. Tidak ada yang tersembunyi. Ada orang yang Masya Allah, di depan umum baik. Baik banget. Tapi di rumah bersama istrinya buruk sekali. Kalau ketemu orang lain Masya Allah tersenyum kata dia. Istrinya ngomong, bohong dia katanya. Dia kalau di rumah ngomongnya buruk di rumah. Ada yang seperti itu. Maka orang yang paling kenal dengan kita pada hakikatnya siapa? Istri kita. Saya selalu mengingatkan, bapak-bapak ini banyak yang bermuka dua. Pakai topeng dia. Kalau keluar rumah, Masya Allah. Ahlan, gimana kabarnya gitu kan. Sampai rumahnya, langsung merengut. Ya Allah, kau baru ketemu temanmu tersenyum. Masa masuk rumah sudah seperti itu? Ada orang seperti itu. Maka saya usulkan nanti mudah-mudahan kalau suami ibu-ibu minta surat keterangan baik dari kepolisian, itu harus ada tanda tangan istrinya. Supaya suaminya benar baik apa enggak ini. Soalnya kalau polisi tahunya cuma di luar. Enggak ada kriminal ya, udah kasih tanda tangan baik. Belum tentu baik orang ini. Tapi kalau istrinya bilang baik, insya Allah baik. Walaupun pakai sogokan kadang-kadang minta tanda tangan sama istrinya, tanda tangan lah kau, aku kasih hadiah. Tapi pada hari kiamat jemaah nggak ada. Semua akan ditampakkan. Tu'raduna, tidak ada yang tersembunyi. Kita pernah berbuat dosa sekecil apapun akan didatangkan. Kita ingat dengan firman Allah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Akan kita lihat dan pada hari itu kita melihat. Jadi kalau mau capek di sini, jangan di sana. Allah mengatakan, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha'umuqra'u kitabiyah. Adapun orang yang mendapatkan catatan amalannya dengan tangan kanannya, dia akan menjerit, menyeru, mengatakan, ha'umuqra'u kitabiyah. Baca nih buku ana nih, baca rapot ana ini. Dia dengan bangganya mengatakan, ha'umuqra'u kitabiyah, inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Aku yakin kalau aku akan dihisab nantinya. Aku yakin. Maka aku beramal. Subhanallah. Keyakinan itu yang membuat kita mau beramal. Mau meninggalkan sedikit dari kesibukan dunia. Ketika azan dikumandangkan, kita mau bergerak meninggalkan semua pekerjaan kita. Datang ke rumah Allah. Kadang-kala orang berpikir, kenapa kau ke masjid? Aku yakin langkah-langkahku akan ditulis sama Allah. Satu, diangkat derajatku. Aku yakin sholat di masjid dapat 27. Sholat di rumah cuma dapat 1. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Fahuwa fi 'ishatir radiyah, fi jannatin 'aliyah. Maka orang yang seperti ini berada dalam kehidupan yang diridhai. Maka para jamaah, kita tinggal mempersiapkan diri kita. Adapun yang mendapatkan catatannya dengan tangan kirinya. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa ma adri ma hisabiyah ya laitaha kanat alqadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Adapun orang yang dapat catatannya dengan tangan kirinya, dia mengatakan, andai kata aku enggak dapat bukunya ini. Karena dia merasa enggak yakin dengan hisab itu. Walam adri ma hisabiyah, aku enggak perlu tahu apa yang di dalamnya. Karena dia sudah tahu. Kalau nerima dengan tangan kirinya, maka neraka tempat dia.
Lalu dia mengatakan, ma aghna anni maliyah. Hartaku nggak berguna buat aku. Nggak berguna. Kedudukanku halaka anni sultania, jabatanku, kedudukanku yang tinggi, semuanya hancur, nggak ada gunanya. Semuanya hancur. Betul jamaah. Kalau kita mendatangkan pada hari kiamat sepenuh bumi ini, wa mithlahu ma, 2 kali lipat kita bawa untuk menebus diri kita dari neraka, nggak akan cukup jamaah. Karena dunia ini nggak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khudhuhu faghulluhu tsummal jahima sallu. Maka diperintahkan malaikat untuk menyeret orang ini dan dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillahi minan nar. Maka kalau bicara tentang sakitnya di sana, betul, sakitnya itu di sana. Bukan di sini, jamaah. Kalau sekedar orang itu subhanallah bangkrut, sakit, kena stroke, berapa tahun dia kena stroke? 70 tahun, 100 tahun, sebentar. Coba kita lihat orang-orang yang sudah umurnya 70 tahun. Dia nggak merasa 70 tahun, ya Allah, sebentar sekali. Tapi kita tahu satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Allah itu sama dengan 1000 tahun kalian. Kita menghitung 1000 tahun sama. Berarti nggak ada apa-apanya hidup di dunia kalau cuma 70 tahun. Mau sakit, mau susah, jadi orang miskin 70 tahun nggak masalah. Tapi yang penting di sana berbahagia. Daripada bersenang-senang 70 tahun tapi setelah itu susah. Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa. Apa kata beliau? Ini disuruh berhenti apa? Masya Allah. Oh bukan. Ana izin minum jamaah ya. Bismillah. Sambil nunggu suaranya berhenti. Alhamdulillah. Sampai di mana barusan ya Allah? Sakitnya di sana. Iya, sakitnya di sana memang. Iya, kehidupan kita. Berapa tahun kita di dunia? 70 tahun. Kalau 70 tahun kita itu di atas ranjang sakit, enggak masalah. Nabi senantiasa berdoa. Iya, doa Nabi itu yang saya lupa. Beliau mengatakan, "Wala taj'al musibatana fi dinina, wala taj'alid dunya akbar hammina, wala mablagha ilmina." Ya Allah, jangan jadikan musibah itu di agama kami, ya Allah. Kalau musibahnya di rumah, musibahnya di usaha, aman. Musibahnya di kelaparan, mungkin ujungnya mati. Tapi kalau musibahnya di agama, neraka tempatnya jamaah. Kita bisa bayangkan. Tatkala kita membayangkan neraka, seharusnya orang yang paling sering ingat neraka itu ibu-ibu. Karena dia sering berinteraksi dengan api. Bayangkan ibu-ibu kalau goreng ikan seger ya, mujair tuh. Sering. Berapa lama jemaah? Sebentar sudah seperti itu wujudnya. Bayangkan kalau wajah ibu yang dimasukkan ke sana. Bayangkan kalau kita ini ada yang dorong ya. Yang dorong kemudian memasukkan 2 menit aja. 2 menit. Subhanallah. Bagaimana kalau kekal dan abadi di dalamnya. Dan api dunia ini cuma 1/70 api akhirat. Nggak ada apa-apanya sama api akhirat. Nabi mengatakan jangan jadikan musibah buat kami itu di agama kami. Wala taj'alid dunya akbar hammina. Jangan jadikan dunia itu adalah ambisi kita yang terakhir. Karena orang yang menjadikan dunia sebagai ambisi dia tersiksa hidupnya di dunia dan di akhirat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanatid dunya hammahu
Ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi. Barang siapa yang menjadikan dunia itu ambisi dia, Allah akan menjadikan kefakiran itu di depan mata dia. Orang yang berambisi dunia adalah orang paling miskin di muka bumi. Itu azab dari Allah. Jadi dia kaya tapi miskin. Buktinya apa? Ya mungkin salah satu bukti kita melihat orang-orang kaya yang ambisinya dunia, ada kuli bangunan ikut asuransi jemaah. Saya mau mengasuransikan sepeda saya ini Pak, kata dia, ini supaya nanti kalau tabrakan ada yang gantiin. Ada yang asuransikan? Nggak ada. Tapi orang yang mobilnya Alphard, asuransi. Asuransi jemaah. Rumahnya mewah, mungkin hartanya bisa dimakan 7 keturunan. Ikut asuransi ya. Kenapa ikut asuransi? Karena dia takut miskin. Dia takut miskin. Nanti gimana kalau pas tabrakan saya nggak punya uang? Nanti gimana kalau saya pas mati anak-anak sekolahnya gimana? Semua kemiskinan itu terus menghantui dia. Padahal hartanya sudah banyak, maka dia jadi dihantui oleh kemiskinan. Wa farraqa alaihi syamlah, urusannya ribet. Urusannya nggak ada yang mudah. Banyak orang kaya yang belum bisa berangkat haji. Tidak sedikit orang miskin yang berangkat haji. Kok bisa? Saya ingat di Jember punya tetangga ibu-ibu tua. Rumahnya itu sangat sederhana. Pagernya dari kayu, dari bambu pagernya. Rumahnya itu rumah paling terakhir. Sebelahnya sudah sawah. Saya biasa jahit baju di tempat ibu itu. Satu hari sama istri ke sana. Tanya, Mbah kemana? Ada anaknya cerita, Mbah berangkat umroh. Masya Allah. Bisa berangkat umroh, kata dia. Saya lihat Masya Allah. Padahal banyak yang lebih kaya dari dia nggak berangkat umroh. Kenapa? Karena takut miskin. Tapi kalau orang akhirat jadi ambisi dia, aman kehidupan dia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Tuh orang yang ambisinya dunia tidak akan datang dunia kecuali yang sudah Allah takdirkan buat dia. Para jamaah, bukan berarti orang kaya itu cinta dunia, bukan berarti. Nggak mesti. Karena ada orang miskin yang ambisinya dunia. Selalu menghayalnya itu dunia. Saya kepingin ini, kepingin itu. Ada. Maka bukan identik orang kaya itu dengan dunia. Tidak. Adapun orang yang menjadikan akhirat sebagai ambisi dan tujuannya. Ja'alallahu ghinahu fi qalbih. Allah akan menjadikan kekayaan di dia itu di hatinya. Hatinya yang kaya. Dia tidak akan pernah takut bersedekah. Kata dia bismillah. Rasul mengatakan kepada Bilal, anfik ya Bilal. Wala takhsha min dhil arsy iqlala. Bilal, keluarkan kau. Kau jangan takut dari Allah yang memiliki arsy itu dari kekurangan, jangan takut. Karena orang yang ambisinya akhirat, subhanallah ya. Saya ingat dengan cerita di Solo. Masya Allah, itu orang kaya. Kalau beli baju 2, kalau ngasih belanja istrinya 2. Ngasih belanja istrinya, umpamanya 3 juta, 3 juta dikasihkan ke yayasan yatim piatu. Sama. Beli mobil 2. Anak-anaknya sampai menegur bapaknya, Pak, kalau baju 2 nggak apa-apa, tapi mobil 2 Pak, jangan, itu dia. Mobilnya buat anak-anaknya aja gitu kan. Apa kata bapaknya? Nah, bapak ini bukan hanya pingin pakai baju di dunia. Bapak ingin, ayah ingin pakai baju di akhirat juga. Ayah tidak ingin cuma naik mobil di dunia, di akhirat nanti jalan kaki. Abah juga ingin di akhirat nanti bisa naik mobil. Subhanallah. Jadi dia jadikan tujuannya itu akhirat. Orang Islam harus kaya.
Dan kita harapkan semua yang ada di masjid ini jadi orang-orang kaya. Tapi yang jadi hambanya akhirat. Bukan kaya jadi budak dunia. Nggak enak jadi budak dunia. Budak akhirat. Allah mengatakan, wabtaghi fima ataqallaha ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Allah mengatakan, carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu akhirat. Cari akhirat. Allah ngasih rezeki akhirat, wa la tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bagianmu kau hidup di dunia. Kita butuh ongkos. Jangan bersedekah terus, anaknya melarat. Istrinya nggak dikasih belanja. Karena ada orang yang Masya Allah. Dia mungkin, wah tenanglah, Allah yang bakal ngasih. Iya, Allah yang bakal ngasih. Tapi Allah mewajibkan kepadamu untuk memberikan nafkah kepada anak dan istrimu. Kasih nafkah kepada anak dan istrimu. Ma'asyiral muslimin, kembali. Orang ini yang menjadi anak akhirat. Ambisinya akhirat. Apa yang akan Allah berikan kepada dia? Jama'a alaihi syamlah. Urusannya akan Allah sederhanakan, enggak ruwet urusannya dia. Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dunia akan datang mengejar dia, sedangkan dunia itu enggak mau. Dipaksa untuk mendatangi orang itu. Dan realita membuktikan. Kita lihat orang-orang yang menjadi orang-orang baik dalam dunia ini. Orang-orang yang suka bersedekah, yang amal kebajikannya Masya Allah. Dunia Allah buka buat dia. Saya juga masih ingat dengan kisah jemaah haji. Dari Kediri insya Allah. Atau dari Madiun. Ana masih lupa dengan. Dia berangkat, udah tua, 60 lebih umurnya. Saya berjumpa dia di Masjid Nabawi. Saya tanya, Bapak sudah haji berapa kali? 3 kali. Masya Allah. Gimana ceritanya Bapak haji 3 kali plus semuanya? Plus itu bayarnya ibu-ibu berapa sekarang ya haji plus bayarnya? 80 juta kira-kira? Itu 80 juta. 3 kali dia berangkat haji. Lalu saya tanya, Bapak gimana kok bisa berangkat sampai 3 kali? Kata dia. Dia cerita, waktu pertama kali saya berangkat haji. Pulang dari haji saya ngomong, cukup saya haji sekali. Kalau saya punya rezeki, saya mau bangun masjid di kampung. Akhirnya saya pulang Ustaz, sampai kampung dapat rezeki. Saya bangun masjid. Selesai masjidnya sudah jadi, rezeki itu masih datang. Maka saya daftar haji lagi. Udah berangkat haji. Yang kedua, setelah yang kedua saya ngomong, sudah cukup 2 kali saya berangkat haji. Kalau saya punya rezeki, saya akan ngaspal jalan di kampung. Dia ingin berbuat baik kepada orang-orang di kampungnya. Dan begitulah seorang muslim. Seorang muslim itu tidak hanya hablum minallah, tapi hablum minannasnya harus baik. Dia niat setelah haji dia mau ngaspal jalan. Saya aspal jalan di kampung Ustaz, masih dikasih rizki sama Allah. Daftar haji lagi saya. Nggak takut miskin jamaah. Kita kalau sedekah takut. Berapa banyak orang yang mau berangkat haji mikir 80 juta. Masya Allah. Kalau dibuat modal, Masya Allah. Kita tahu bahwasanya beli mobil wajib apa enggak wajib? Enggak wajib beli mobil. Haji wajib apa enggak? Wajib. Tapi banyak orang lebih milih beli mobil daripada berangkat haji, kata dia. Padahal enggak wajib beli mobil. Boleh beli mobil, enggak haram beli mobil, enggak. Cuma kita supaya tahu nih, mana yang seharusnya kita lebih dahulukan. Kalau kita punya rezeki, mampu ya, dalam artian kita tidak melantarkan orang lain, berangkat haji. Itu orang nggak takut miskin. Dan itu janji Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang menjadikan ambisinya akhirat, dunia akan datang kepada dia. Sedangkan dia menolak-nolak, sudah datang terus. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kembali kepada masalah musibah agama. Banyak orang kalau telat kerja, gajinya dipotong. Itu dia bingung ya, Masya Allah. Mungkin dia telat mengadakan pertemuan bisnis, seharusnya dapat untung 10 juta, hilang 10 juta. Dia akan marah-marah sama istrinya. Wah, gara-gara ente ini, kata dia. Ana jadi kehabisan keuntungan itu, kata dia. Masya Allah.
Tapi tidak sedikit orang yang kehilangan 2 rakaat sebelum subuh biasa-biasa aja. Padahal 2 rakaat sebelum subuh itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh, qabliyah subuh itu lebih baik dari dunia dan isinya, jemaah. Lebih baik dari dunia dan isinya. Kita sering ketinggalan itu biasa. Nggak ada masalah. Tapi kehilangan keuntungan 1 juta saja kita sudah muring-muring. Kenapa? Karena kita nggak punya ilmu. Oh, ternyata 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan isinya. Naam, jemaah. Lebih baik dari dunia dan isinya. Jadi kalau ada orang yang mau ngasih kita mobil Alphard, antara 2 nih, ente dapat mobil Alphard atau sholat 2 rakaat sebelum subuh. Kita milih mana? Milih Alphard kita saatnya, nggak apa-apa nggak 2 rakaat sebelum subuh. Karena kita ukurannya dunia. Ukurannya dunia, jemaah. Padahal kata Rasul lebih baik dari dunia dan isinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah, ya, Nabi itu orang kaya apa orang miskin, jemaah? Kaya apa miskin Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Miskin. Tapi beliau adalah orang yang paling baik, paling dermawan. Pernah, kata Aisyah, berlalu rembulan. Datang rembulan selanjutnya. Kemudian datang rembulan selanjutnya. Walam yuqad fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nar. Dan di rumah Nabi kompornya enggak hidup. 2 bulan enggak hidup kompornya, jemaah. Tapi beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling berbahagia, jemaah. Pernah tidur beralaskan tikar. Dan pakaian Nabi dulu kalau nggak pakai gamis, beliau pakai selendang. Kayak model pakaian orang kalau ihram, sarung sama selendang. Kadangkala selendangnya jatuh, maka punggungnya itu langsung terkena tikar. Nabi bangun, membekas di punggung Nabi itu bekasnya tikar, jemaah. Umar bin Khattab nangis melihat hidupnya Nabi susah seperti itu. Umar mengatakan, ya Rasulullah, tuh Kaisar Romawi, ya, raja-raja Persia hidup bergelimang harta, sedangkan engkau seperti ini. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Mali walid dunya, innama mazali wa mathalud dunya karakibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Wahai Umar, ada apa peduliku dengan dunia ini? Permisalan aku dengan dunia ini seperti seorang pengendara yang hendak melakukan perjalanan panjang. Kemudian dia berteduh di sebuah pohon sebentar, istirahat, lalu meninggalkan dunia. Meninggalkan pohon itu. Dan begitulah dunia ini. Nabi berapa tahun hidup di dunia? 63 tahun Hijriah, ya. Kalau Masehinya 61 tahun, ya. Jadi kalau ada orang ngomong umur saya sekarang 63 kayak Nabi, beda. Karena Nabi hitungannya pakai Hijriah. Dan perbedaan antara Masehi dengan Hijriah kira-kira setiap 30 tahun itu 1 tahun. Jadi kalau Ashabul Kahfi berapa tahun di gua? 309 tahun itu Hijriah, pakai komar. Pakai rembulan ngitungnya. Kalau Masehi 300 tahun cuma mereka. Rasul hidup 63 tahun di dunia, di muka bumi ini. Lalu di kuburan beliau hidup berapa tahun? Berapa tahun beliau hidup di kuburan? 1425 tahun. 1425 tahun. Karena Nabi meninggal tahun 11 Hijriah dan sekarang sudah 1436. Lebih lama mana hidup Nabi di muka bumi sama di kuburan? Di kuburan. Jadi yang harus kita persiapkan sebenarnya yang lama. Ambil bekal yang banyak. Orang kalau mau perjalanan 2 hari, maka dia akan ambil bekal untuk 2 hari.
Kalau mau perjalanan untuk 60 tahun, cukup kau. Bekalmu 60 tahun. Tapi kalau mau perjalanan untuk 1500 tahun, maka kita harus mempersiapkan diri. Orang kalau sudah dibawa ke kuburan, semua lupa sama kita. Anak kita yang mencintai kita, ketika bapaknya mati, apa akan tetap ditaruh di rumah bapaknya? Nggak bakalan. Anak kita akan berubah. Dia akan cepat-cepat memandikan bapaknya. Mandikan. Kalau bapaknya pakai jam, pakai akik mungkinnya, insya Allah. Dicopot sama anaknya, semuanya dicopot. Ibunya yang meninggal, anting-antingnya akan dilepas, kalungnya dilepas, gelangnya semua dilepas. Lalu dibungkus ibunya, dibawa. Sudah selesai bu, selamat tinggal. Betul. Walaupun rumah itu sertifikatnya nama kita. Mobil itu BPKB-nya atas nama kita. Mau kita bawa? Nggak bakal dibawa. Kita bakal ditinggal sendirian di sana. Bahkan diinjek-injek dengan anak kita di kuburan itu. Anak kita nginjek-injek kita di sana. Setelah itu, berapa lama nangis? Seminggu? Nggak sampai. Sehari habis gitu selesai sudah. 60 tahun di dunia, ternyata di kuburannya ratusan tahun. Fir'aun, raja yang begitu dahsyatnya, yang dia mengaku Tuhan. Para sejarawan mengatakan hidupnya Fir'aun itu pada masa itu kira-kira 89 tahun atau 92 tahun dikatakan. Sedangkan dia di kuburnya di alam barzakh kira-kira sudah hampir 4000 tahun. Dan setiap hari Allah mengatakan, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyan." Tiap hari ditunjukkan neraka kepada Fir'aun dan keluarganya. Tiap hari, pagi dan sore. Selama ribuan tahun. Cuma senang di dunia berapa tahun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka ingat, yatba'ul mayyit thalath. Yang akan mengikuti mayit itu 3 kekuburannya. Harta, amal, dan keluarganya. Yang akan tinggal bersama kita hanya amal kita. Jadi kalau mau capek, kalau mau sakit di dunia, jangan di sana. Jangan di kuburan. Wallahu a'lam bishawab. Itulah yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa belajar agama ini, supaya kita ngerti mana yang halal, mana yang haram ya. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, usahakan tiap bulan ada hari untuk mengecas keimanan kita. Kalau bisa tiap minggu, alhamdulillah. Nggak bisa tiap minggu, tiap bulan. Karena ada orang yang nggak pernah dapat siraman rohani. Akhirnya dia semakin jauh dari akhirat, semakin jauh dari agama, semakin jauh dari masjid. Dan dia hidupnya susah. Karena itu azab dari Allah Subhanahu wa taala tatkala kita menyibukkan diri kita dengan dunia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri saya sendiri. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kalau mungkin ada pertanyaan, kami persilahkan. Masya Allah. Ini ada yang pertanyaannya niat jemaah. Karena di print. Jadi ditulis di rumah ini, Masya Allah. Ustaz, tolong nasihati untuk istri kami. Terutama istri saya yang paling cantik dan manis di masjid ini. Masya Allah. Bagaimana agar para istri bisa berakhlak semakin baik kepada suaminya? Nah, ibu-ibu nih. Banyak di antara kita menikah itu tidak tahu
aturan pernikahan. Akhirnya yang ada, dia tidak melaksanakan tugas dengan benar. Seperti seorang karyawan yang masuk ke perusahaan, tapi dia nggak tahu dengan tugas dia. Dia tidak akan bisa melakukan tugasnya. Bahkan mungkin 2 hari dipecat sama bosnya. Sudah, pulang kau. Karena tidak tahu dengan kewajiban dan tugas dia. Begitu pula banyak kita ini menikah asal seneng. Pokok seneng kawin, sudah seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga yang terjadi rumah tangga penuh dengan permasalahan. Kalau dikatakan tadi istri umpamanya, apa sih tugas istri? Istri bukan kepala rumah tangga. Jangan terpengaruh dengan televisi. Televisi itu kan ada propaganda gender, persamaan antara lelaki dengan perempuan. Apa sama lelaki dengan perempuan, ibu-ibu? Nggak sama. Nggak sama. Ibu-ibu itu diciptakan lebih perasa. Makanya kalau bapak-bapak suruh ngurusin anaknya, insya Allah tuh anak bakal digampar terus sama anaknya. Kita lihat guru TK, ada yang bapak-bapak. Guru TK, guru PAUD gitu ya, mesti ibu-ibu. Karena ibu-ibu, Masya Allah ya. Tugasnya ibu-ibu berbeda dengan tugasnya bapak-bapak. Tugasnya suami mencari nafkah. Karena kalau tidak seperti ini, rusak kehidupannya. Kalau suami istri umpamanya memaksa untuk bekerja, semuanya bekerja. Di dunia ini semua suami istri bekerja. Siapa yang ngurus anak-anak? Pembantu. Pembantu emang bukan istrinya orang. Istrinya orang juga dia. Dia juga punya anak. Yang ngurus anaknya pembantu siapa? Bapaknya. Enggak. Bapaknya juga bekerja. Terus siapa yang ngurus? Enggak ada yang ngurus. Mungkin kakeknya. Mungkin neneknya yang sudah tua renta. Akhirnya muncul generasi-generasi yang kita lihat sekarang. Begal-begal itu umpamanya. Lahir dari mana sih begal itu? Dari planet Mars? Enggak. Lahirnya dari Indonesia sini. Dari rumah-rumah kita lahirnya. Dari bapak ibu yang dari Indonesia. Yang rata-rata mereka memang sibuk dengan dunianya, anaknya tidak diurusin. Itu yang terjadi. Oh enggak, harus persamaan laki dengan perempuan. Enggak mungkin sama. Umpamanya hamil, apa bisa gantian? Persamaan. Tahun ini anak yang hamil, tahun depan ente yang hamil. Enggak mungkin jamaah. Secara fisik enggak mungkin sama. Dan secara psikis enggak sama. Karena memang diciptakan keduanya ini untuk bisa melaksanakan tugasnya masing-masing. Tugas mencari nafkah 100% adalah tugas suami. 100%. Istri boleh mencari nafkah dengan izin suami. Kalau tidak, aku yang wajib memberikan nafkah kepadamu. Rasul SAW pernah ditanya, man khairun nisa? Siapakah wanita yang paling indah? Yang paling baik? Kata Rasul SAW, allati idza nadharta ilaiha sarratka. Yang kalau kau memandang kepada dia sejuk hatimu, Masya Allah. Karena apa? Karena cantik? Belum tentu. Karena ada orang cantik yang membuat hati suaminya sakit. Tapi orang ini karena akhlaknya, karena perbuatan dia, karena dia pandai mempercantik dirinya. Ada wanita-wanita yang kulitnya putih gelap. Putih tapi gelap. Dia tidak cantik. Tapi setiap kali suaminya pulang, dia yang membukakan pintunya. Bang, Mas, Masya Allah udah datang Mas ya. Masya Allah. Kadang-kala ada istri-istri yang suaminya datang sambil goreng gitu ya. Terus rambutnya pakai yang apa biasanya? Roll ya. Sama pipinya putih-putih sini gitu. Oh, isteko Mas. Masya Allah itu dia.
Suaminya datang, ya Allah, kata dia. Kepingin keluar lagi tuh suaminya. Ngelihat istrinya kayak gitu. Kadangkala tidak membuat hati tentram. Suami udah capek, lelah, sampai rumah yang dia harapkan itu. Buka pintu, aroma indah yang dia cium dari istrinya. Masya Allah, tambah cantik kau hari ini, Masya Allah. Subhanallah. Seret kau, kalau kau pandang dia, tentrem hatimu. Ingat, nggak harus fisiknya cantik. Tidak. Tapi dia pandai melayani suaminya. Sehingga suaminya kalau di luar minum kopi, Masya Allah, lebih enak kopi istriku. Masya Allah. Tapi kalau suaminya selantiasa minum kopinya pembantu, dia ketika makan minum kopi enak, Masya Allah, enakan kopi pembantuku, kata dia. Karena istrinya nggak pernah bikinin kopi sama dia. Maka harus ibu-ibu harus hati-hati. Jadilah orang yang menyenangkan hatinya. Yang kedua, wa idza amartaha ata'atka. Kalau kau suruh istrimu dia patuh. Juga suami harus tahu diri. Kalau nyuruh istrinya itu minta tolonglah dengan bahasa yang indah sehingga istrinya tidak seperti pembantu. Dia minta mamanya panggil, sayang, boleh minta ambilkan air sayang. Minta seperti itu. Tapi kalau ngatakan, sini. Mana airnya ini? Masya Allah, iya mas. Dia ya nggak seperti itulah. Kalau nyuruh istri itu suruh dengan kata-kata yang indah ya. Istri harus taat. Ingat, ketaatan istri kepada suami tidak dalam semua hal. Selama perintahnya suami itu tidak bertentangan dengan perintah Allah, harus taat. Kemudian perintah suami itu tidak bertentangan dengan fitrah dia sebagai wanita. Nggak masalah. Tapi mamanya, suaminya lagi ngaji ya, Masya Allah. Kemudian rumahnya bocor. Dek, tuh bocor, naik. Ya, apa harus taat Ustaz? Suami saya nyuruh saya naik genteng gitu kan? Nggak harus taat. Karena ini bertentangan dengan fitrah perempuan. Perempuan masa suruh naik genteng? Ya enggak. Kadangkala suaminya lihat ban mobilnya bocor. Mah, tolongnya diganti ya ban mobilnya. Insya Allah istri kita ganti ban mobil. Enggak, itu bukan termasuk yang harus taat. Karena ada perintah-perintah memang yang bukan fitrahnya dia. Dia enggak seperti itu. Maka harus taat, patuh. Umpamanya suaminya ngomong, Dek, tolong jangan keluar dari rumah ya. Hari ini jangan keluar dari rumah. Jangan ke tetangga minta. Jangan ke tetangga. Kadang kala ibu-ibu itu maksa ke rumah tetangganya. Istri suaminya datang, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Anak-anaknya yang buka. Oh, ayah datang katanya. Mana ibu? Nggak tahu ibu kemana. Subhanallah. Itu akan membuat hati suami sakit. Yang ketiga, sifat istri yang soleha kata Rasulullah SAW. Wa idza ghibta anha hafidhatka fi malika wa farjiha. Kalau engkau sedang tidak di rumah, istri akan menjaga kehormatan dirinya dan akan menjaga harta suami. Maka itulah sifat istri yang soleha. Seorang wanita yang sholat 5 waktu, puasa Ramadan, taat kepada suaminya, dan dia menjaga kehormatan dirinya dan hartanya, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Masuk surga silahkan. Dari pintu mana saja silahkan. Asal dia memberikan hak-hak suaminya dan hak Allah pertama, kemudian hak-hak suaminya. Jadi seperti itu berkaitan dengan istri ya. Kemudian suami juga berusahalah untuk senantiasa berbuat baik kepada istrinya. Jangan memberikan, ada suami-suami orang-orang yang kita cintai, harta kita berkurang, wabasyiris sabirin, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Hanya yang bersabar yang mendapatkan kabar gembira. Yang bersungguh-sungguh, iya Allah akan kasih jalan. Tapi kesungguhan butuh dibarengi dengan kesabaran. Karena dalam kehidupan ini jalannya itu tidak landai. Sebagian orang mengatakan hidup itu seperti perahu yang di atas laut sana. Ada nelayan di sini. Ada nelayan nggak? Yang pernah jadi nelayan mungkin. Antum kalau mau tanya kehidupan sama nelayan. Bagaimana kapal kecil itu datang ombak besar.
Kadang-kala dia bisa terus berjalan. Kadang-kala ombak besar kena karang, biar dia harus menyelamatkan diri. Mau nggak mau, inilah kehidupan. Apa dia ketika pecah kapalnya dia diam? Tidak. Kita lihat mereka berusaha cari kayu untuk menyelamatkan dirinya. Dan dia bersabar untuk sampai ke tepian. Karena dia tahu bukan di sini tempat dia. Tepian sana tujuanku. Begitu pula dalam kehidupan ini. Apapun musibah yang kita hadapi, kita harus bersabar. Dan kuncinya hanya sabar. Menghadapi kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan, puasa. Allah wajibkan kepada kita. Nggak enak tuh puasa. Bahkan bulan puasa disebut syahrus sabr. Bulan kesabaran. Karena orang itu menahan makan, menahan haus, menahan emosinya, menahan nafsunya. Subhanallah, kita lihat bagaimana Allah mempersiapkan Ramadan untuk menempa jiwa setiap muslim. Selama setahun, 330 hari dia lepas tuh nafsu dan syahwatnya, makan semaunya. Mendatangin istrinya kapan dia mau. Ramadan diatur. Gak boleh tuh datengin istrinya yang halal. Biasanya istri itu di rumah, dia biasa pakaiannya biasa dia. Tapi tatkala itu haram buat dia. Istri anak haram. Nggak boleh kau datangin istrimu di siang hari Ramadan. Dan kita benar-benar dilatih untuk bersabar. Kita dilatih agar tidak makan yang haram. Dengan kita tidak makan yang halal di bulan Ramadan. Yang halal kita tidak makan di bulan Ramadan. Kok kita mau cari nafkah yang haram? Kita dilatih untuk meninggalkan perzinaan. Dengan apa? Dengan Ramadan. Kita dilatih bersabar melihat istri kita yang biasanya auratnya tersingkap di rumah, tidur bersama kita. Tapi kita tahu haram nih istri. Maka kita benar-benar dilatih di bulan Ramadan untuk sabar. Setelah Ramadan tentunya. Saya akan bacakan beberapa ayat dalam Al-Quran yang menceritakan bahwa surga Allah itu buat orang-orang yang bersabar. Allah berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 349. Inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Sesungguhnya kata Allah, aku memberikan imbalan pada mereka hari ini, yakni nanti ketika hari pada mahsyar orang memasukkan ke surga, bima sabaru, dikarenakan kesabaran mereka. Dikarenakan kesabaran mereka, annahum humul faizun. Mereka orang-orang yang sukses, orang-orang yang sabar. Apa semua dengan sabar bisa? Insya Allah semuanya bisa. Tentunya tadi sungguh-sungguh yang pertama dan bersabar. Ada seorang, saya pernah baca, seorang bisnismen lah, yang berhasil ya, yang hidupnya penuh dengan tantangan dan rintangan. Dia ditanya sama seorang pemuda, Pak, Bapak nih bisa berhasil gini nih, apa resepnya? Biasanya kan gitu kan. Kata orang itu, sabar. Masa sabar aja? Nggak semua bisa pakai sabar. Bisa. Contoh kata dia, air, kalau memindah air pakai keranjang. Pakai keranjang yang bolong-bolong. Bisa nggak? Kalau sabar bisa. Gimana bisa? Tunggu sampai datang musim salju. Ketika dia mengeras, kau angkat. Subhanallah. Dalam kehidupan seperti itu. Kita kadang harus menanti. Sebagian orang nggak sabar menanti. Nggak sabar nungguin itu, nggak sabar. Padahal proses menanti ini indah sekali. Kita lihat orang-orang di bulan Ramadan. Proses menanti dia dari sejak fajar. Ketika zuhur, panas teriknya begitu menyengat. Dia sabar. Menanti apa? Keberhasilan itu datang tuh nanti itu. Kapan datang? Ketika azan dikumandangkan, Allahu Akbar. Nikmat semuanya. Karena apa? Karena sabar. Dan beda dengan orang yang zuhur minum. Aduh gak kuat ana mah. Gak kuat. Ana minum. Ketika waktu berbuka tiba dia bersedih.
Karena dia nggak sabar. Bima sabaru, karena kesabaran mereka. Allah SWT juga berfirman di surat Al-Furqan ayat 322, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salam. Itu orang-orang diberi imbalan kamar-kamar yang indah di surga, bangunan-bangunan yang megah di surga. Kenapa? Bima sabaru, dikarenakan kesabaran mereka. Wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salama, mereka akan mendapatkan sambutan dan ucapan selamat nanti di surga. Kemudian Allah berfirman di surat Al-Qasas ayat 392, ulaika yu'tawna ajrahum marrataini bima sabaru. Itu orang-orang dikasih pahala 2 kali. Kenapa? Bima sabaru, karena kesabaran mereka. Itu. Kita lihat orang-orang sebagian nggak sabar, bangkrut, loncat dari gedung tinggi, bunuh diri. Ditinggal pergi sama istrinya, gantung diri. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Ini kita melihat fenomena yang sangat menyakitkan hati. Gara-gara apa? Gara-gara nggak punya sabar tuh orang-orang. Allah pun menyuruh kita kalau mau minta tolong sama siapa? Sama Pak Sabar. Pak Sabar itu subhanallah, nggak pernah kalau dimintain tolong bilang enggak. Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kalau mau minta tolong, kata Allah, minta tolonglah sama sabar. Kok bisa minta tolong sama sabar? Iya, sabar itu nggak pernah nolak. Datang orang minta tolong, Bar, anak gimana nih urusannya? Ya sudah, nanti di sini aja. Gitu ya. Iya, kata Pak Sabar itu kita disuruh diam. Sudah tenang. Masya Allah. Was-shalah. Dan kalau ada masalah, sholat. Allahu Akbar. Dan tempat curhat yang gak pernah menolak kita, yang gak pernah bosan, itu tempat sholat kita, sejadah kita. Ketika kita sujud, tempat yang paling dekat antara hamba dengan Rabbnya, ketika dia menjadikan maaf pantatnya lebih tinggi daripada dahinya. Ketika dia sujud, dia berbisik kepada bumi. Dia mengatakan Subhan Rabbiyal A'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Dia berbisik kepada bumi yang mendengar yang ada di atas langit sana. Allah Jalla Jalaluhu. Allah mendengar tatkala kita berbisik kepada bumi itu. Karena pada hakikatnya kita berbisik kepada Sang Pencipta. Sabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Tatkala kita sujud, apa saja, luapkan sudah, lampiaskan apa yang ada dalam hati kita. Allah dengar kita. Allah dengar kita. Dia dekat sama kita. Dan dia ada di atas sana. Di atas langit yang tertinggi. Allah mendengar semua suara. Apalagi suara hamba yang sedang berintih. Nabi Yunus alaihi salam. Dia tidak berada di daratan. Dia berada di dalam perut ikan paus. Di situ dia bertasbih. Dia mengatakan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Subhanallah. Itu Nabi Yunus mengatakan itu. Para malaikat mendengar suara. Tapi nggak tahu. Allah tahu di mana dia mengatakan. Ingat, sabar. Semuanya butuh sabar. Apa saja masalahnya. Istri yang bermasalah sama suaminya. Dan ingat, semua punya masalah. Jangan merasa kita aja yang punya masalah sehingga berat untuk sabar. Jangan. Semuanya punya masalah. Dan macam-macam masalahnya. Maka tolong, apa saja. Man sabar wafir. Barang siapa yang bersabar, insya Allah dia akan berhasil. Kemudian di surat Al-Insan. Maaf, tadi Ana membacakan ayat-ayat di surat Al-Furqan 366, Al-Mu'minun 349. Salah, ini halamannya ternyata jemaah. Nah, Ana bingung kok ada suratnya sampai 500. Astagfirullahaladzim. Nah, ma'dziratan ya, maaf. Jadi kalau yang di surat Ali Imran, di surat apa? Al-Mu'minun itu ayat 111, Al-Furqan ayat 75,
kemudian Al-Qasas ayat 54, dan di surat Al-Insan ayat 12. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan Allah memberikan kepada mereka pahala ganjaran bima sabaru, karena kesabaran mereka. Jadi kalau kita ingin berhasil, bersabar. Ustaz, sampai kapan kita bersabar? Sampai kapan jemaah? Katanya sabar itu ada pagernya, Ustaz. Ada pagernya. Ada. Sabar itu artinya habsun nafs anit tasakhut. Sabar itu artinya menjaga diri dari kita menolak takdir Allah SWT. Marah. Mobil kita hilang. Ya Allah, kok bisa mobil Anda hilang? Kok bisa? Jangan mobilnya engkau. Dunia ini bakal hilang semuanya. Kadang-kadang orang marah, murka, itu nggak sama. Tadi kita kan sampai ada yang bunuh diri, yang apa? Kita lihat kalau menyontoh sabar, contoh sabarnya Bani Israel. Tentunya ada Nabi Ayub, ada Nabi Yakub. Mereka adalah pelita-pelita yang menerangi orang-orang yang sedang ditimpa musibah. Bani Israel, Allah menceritakan tentang Fir'aun. Apa yang dilakukan Fir'aun kepada Bani Israel? Anak-anak mereka dibunuhin. Anak-anak mereka dibunuhin. Yang laki, yang perempuan dibiarin. Kemudian mereka dipekerjakan. Yastahyuna nisa'ahum. Yang perempuan pun dijadikan kuli-kuli sama mereka. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Allah menghancurkan Fir'aun. Apa karena Bani Israel itu kudeta? Apa karena mereka berontak kepada Fir'aun? Enggak. Bahkan mereka melarikan diri. Mereka hijrah pergi. Allah mengatakan, وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا. Dan sempurna tuh nikmat Allah yang penuh kebaikan. Kalimat-kalimat Allah yang indah terhadap Bani Israel, untuk Bani Israel. Karena apa? Bima sobaru. Karena kesabaran mereka. Karena kesabaran mereka. Maka sekali lagi, sabar. Nabi Yusuf alaihissalam, kalau dia tetap di rumahnya, dia akan menjadi apa? Menjadi seorang anak yang dimanja oleh kedua orang tuanya, yang selalu mendapatkan pakaian yang indah, selesai. Kalau di rumahnya dia seperti itu. Ya namanya orang tua yang cinta sama anaknya, biasanya kan anaknya kan dimanjakan. Ya Masya Allah, apa yang dia minta dia inginkan. Tapi Allah menginginkan sesuatu yang berbeda untuk Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ini perlu dicuci nih, perlu ditempa. Kita lihat perjalanan Nabi Yusuf alaihissalam. Dia dibuang ke sumur, dijual kepada saudagar-saudagar, diambil anak jadi oleh Aziz Mesir, oleh orang-orang Mesir pada waktu itu. Kemudian dipenjara. Baru setelah itu jadi Azizu Mesir. Setelah itu baru berhasil. Sabar. Kalau dalam perjalanan itu gak sabar, maka perjalanan itu, proses itu kadang kala pahit. Sampai dikatakan as-sabru kas-sabiri murrun fi madaqatihi lakin awaqibuhu ahla minal asali. Sabar itu seperti jadang. Pahit rasanya, enggak enak. Kita lihat bagaimana orang itu minum jamu pahit, dia minum karena dia ada harapan sembuh. Ada harapan insyaallah sembuh nanti. Lakin awaqibuhu ahla minal asal, tapi hasilnya akibat kesabaran itu lebih manis daripada madu. Itu yang dihasilkan oleh sabar. Yang terakhir, yang ketiga, untuk menghadapi Ramadan ya kita harus sabar. Bangun malam
sahur, baca Quran Karim. Banyak lagi yang nanya. Dan yang ketiga, man sara 'ala darbi wasala. Barang siapa yang meniti jalan yang benar, insya Allah nyampe dia. Bakal sampai dia. Bersungguh-sungguh, sabar, tapi salah jalan. Nyampe enggak? Enggak nyampe. Mau ke Jakarta, dari sini ke barat ke timur ke Jakarta. Anggap mau ke Madinah, mau umrah nih. Berangkat sudah ngumpulin duit sungguh-sungguh. Sabar dia. Terus daftar, saya mau umrah gitu kan. Daftarnya ke biro perjalanan untuk jalan-jalan ke Australia. Nggak bakal sampai dia umrah. Karena salah jalan. Orang yang mau ke Mekah tahu jalannya. Maka bersungguh-sungguh dan sabar nggak cukup. Kita harus tahu jalannya nih. Itu jalan ibadah Ramadan ini. Kenapa banyak orang sungguh-sungguh, orang sudah sabar, tapi nggak nyampe-nyampe itu ke takwa? Karena ternyata puasanya salah. Tidak sesuai yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Yang diketahuin katanya, naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Masya Allah. Dari pagi habis subuh tidur. Zuhur bangun. Ustaz, daripada anak ngomongin orang, tidur lagi. Sampai maghrib. Maka ini perlu ilmunya puasa. Kita perlu tanya, Ustaz, anak gimana nih Ustaz? Kok belum benar puasa anak? Gimana sih puasanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Sunnah-sunnahnya puasa, wajib-wajibnya puasa. Mana sih yang membuat puasa kita nggak berpahala? Ini butuh ilmu. Kalau tidak, ya nggak bakalan sampai. Alhamdulillah kita lihat masyarakat Muslim Indonesia sekarang sudah mulai ada perubahan. Dulu ya, kalau taraweh tuh, Masya Allah, ngebut. Kayak, nggak tahu lah kayak apa. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Rukuk habis Yasin. Kenapa? Karena kejar target. Bagaimana? 23 atau ada yang mau 33 umpamanya. Kejar target. Di Mekah tuh sholatnya berapa rakaat? 11 atau 23? 23. Kalau di akhir Ramadan 10 hari terakhir 33 sholatnya. Tapi nggak kejar target mereka. Jadi karena tahu tujuan sholat ini apa sih? Apa setoran? Setoran umpamanya kayak apa? Mikrolet ya. Mana-mana berapa setoran lapor tanda tangan. Nah, udah selesai. Udah 2 kali antar. Enggak. Ini tujuannya buat kita nih, buat hati kita. Kita nggak pernah sholat malam sepanjang tahun. Ramadan sholat malam nggak benar. Yang penting kan sholat tidak. Karena ada orang sholat masuk neraka. Allah mengatakan wailun lil musallin. Celaka orang-orang yang sholat, celaka. Alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Mereka adalah orang-orang yang lalai dengan sholatnya, yang riak dengan sholatnya. Bukan untuk Allah Subhanahu wa taala sholatnya. Kemudian dalam hadis riwayat Tabrani, dan saya ingin mudah-mudahan ini bisa sampai kepada semua masyarakat Muslim Indonesia, bahwasanya kita sholat itu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau lagi ketemu sama pembesar atau sama orang dia cintain, ingin dia lama-lama, nggak ingin dia cepat berpisah, dia ingin melampiaskan semua isi hatinya. Kenapa tatkala kita sholat hanya sekedar gerakan belaka? Dalam hadis riwayat Tabrani dan hadis ini sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan innar rajula la yusalli sholata 60 sana wa lam tuqbal lahu shalah. Ada orang kata Nabi yang sholat selama 60 tahun sholat. 60 tahun sholat. Berarti dia mulai sholat anggap umur 10 tahun. Sekarang umurnya berapa? 70 tahun. Sholat 60 tahun. Satu sholatnya pun gak ada yang diterima. Kok bisa? Tadi itu. Gak jalan di atas jalannya.
Sungguh-sungguh anak sholat, tapi ada caranya. Datang orang masuk Masjid Nabawi, sholat. Nabi ada di situ. Sholat, habis sholat, assalamualaikum. Apa kata Nabi? Sholli fa innaka lam tusolli. Balik lagi kau sholat, kau belum sholat. Bayangkan. Sholat lagi dia, kedua kalinya. Datang ke Nabi, Nabi menolak dia. Sholli fa innaka lam tusolli. Sholat, kau belum sholat. Padahal sudah ruku, sudah sujud, sudah fatihah, sudah macam-macam tuh. Belum sholat. Datang lagi terakhir. Nabi mengatakan sholli fa innaka lam tusolli. Sholat, kau belum sholat. Apa kata orang? Ya Rasulullah, la uhsinu ghaira hadha. Fa'allimni. Rasulullah, sholatku yang paling baik yang tadi kau lihat tuh. Udah gak bisa lagi. Aku kok disuruh memperbaiki sholatku, udah kayak tadi gitu. Itu maksimal sudah. Maka ajarin aku. Ini perlu belajar. Rasul mengatakan ada orang yang 60 tahun sholat, satu pun sholatnya gak ada yang diterima. Kenapa? Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Rukuknya sempurna, sujudnya gak sempurna. Sujudnya sempurna, rukuknya gak sempurna. Sholatnya asal-asalan. Yang penting sudah sholat. Beda jamaah. Ketika antum berkorban kambing yang apa? Yang sehat ya, yang bertanduk, yang gemuk, dengan kambing yang tanduknya patah, yang matanya picek, kakinya pincang. Boleh orang korban dengan itu? Nggak boleh. Begitu pula dengan sholat kita seharusnya. Buat Allah nih kita sholat. Kita bisa duduk lama-lama, ngobrol, ngomong sampai sejam, 2 jam. Sholat, Masya Allah. Allah Akbar. Kadang-kala saya sholat di kampung, nggak tahu di Jakarta, mudah-mudahan lah. Udah lebih bagus lagi di Jakarta. Di kampung itu, kita sholat Allahu Akbar. Pas mau ruku, imamnya sudah berdiri. Anda masih berdiri mau ruku ini? Kan imamnya Allahu Akbar ruku. Kita kan mau ruku kan, setelah imamnya ruku kita baru ruku. Pas kita mau ruku imamnya sudah berdiri. Ana ngomong akhirnya kita sholat sendiri kadang-kadang. Di beberapa tempat ya. Maka tapi insya Allah enggak. Sekarang sudah banyak yang memahami sholat yang benar, yang ingin sampai ke surga Allah SWT. Ingin sholatnya diterima. Begitu pula puasa kita. Jangan tadi kita puasa bertahun-tahun nggak diterima. Padahal kita sudah sungguh-sungguh. Padahal kita sudah sabar. Tapi kita memerlukan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu yang perlu kita ketahui, Ramadan ini bukan bulan wisata kuliner. Bukan bulan wisata kuliner. Ramadan ini banyak muncul makanan-makanan yang sebelum Ramadan nggak ada. Bahkan yang namanya harga makanan itu naik. Harga beras, harga gula, harga macam-macam itu naik. Kenapa? Karena umat Islam lagi berpuasa. Salah. Kalau lagi berpuasa berarti makannya kan dikurangin orang Islam itu. Orang berpuasa nih makannya dikurangin. Berarti harga makanan, harga beras, harga gula itu seharusnya turun. Karena apa? Karena umat Islam lagi puasa. Jadi mereka benar-benar puasa, namanya orang puasa. Makan cuma 2 kali. Iya Ustaz, makan 2 kali sapi sama dengan 5 kali makannya. Kadangkala ada yang makannya subhanallah. Sebelum pas adzan takjil ya, dia takjil. Anak kurma sama apa namanya? Sama air putih atau sama kopi sholat, terus habis sholat, Masya Allah. Ngomong lagi, nanti jangan lupa habis tarawih lagi. Habis tarawih makan lagi. Subhanallah. Nah seperti itu. Kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana puasa beliau. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina. Beliau berbuka dengan tumairah, dengan kurma-kurma, dengan rutab ya. Ada rutab kurma. Kalau enggak ada minum air. Bukanya beliau minum air. Yang udah selesai itu air. Bukan macam-macam makanan dipersiapkan. Sahur, ya yang ada kurma atau apa. Jadi kehidupannya itu nggak berubah ya. Ustaz, kita kan menyambut Ramadan. Kita harus menghormati bulan Ramadan. Ya menghormatinya bukan dengan bikin makanan yang macam-macam. Itu hari raya. Itu hari raya. Nanti setelah sebulan kita berjuang, baru
makanan yang macam-macam. Dan seharusnya orang selesai Ramadan tambah kurus. Jadi kalau antum tambah gemuk Ramadan perlu ditanyakan nih, puasanya bener nggak? Dan seorang dokter menceritakan, subhanallah ya, rahmat Allah itu begitu luasnya. Dan Allah memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena memang semuanya berasaskan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semua syariat Allah itu karena rahmat Allah kepada hamba. Dokter itu menceritakan bahwa lambung kita ini perlu istirahat. Ada istirahat harian, ada istirahat tahunan. Istirahat tahunan itu Ramadan. Jadi lambung itu libur, nggak mencerna dari sejak fajar terbit sampai maghrib. Itu terus. Karena memang ya tetap butuh istirahat lah. Kalau dipakai terus kan. Biasanya orang ada yang cepat sakitnya ya. Seharusnya ente umur 40 tahun kok udah loyo kayak gini kan. Ya karena dipakai terus. Badannya itu dengan hal-hal mungkin yang tidak bermanfaat. Dan orang kalau sudah umur 40 tahun katanya kalau makan nggak pakai mulut. Pakai otak mikir dia. Ini kolesterol. Udah mikir. Kalau dulu mah, Masya Allah Zen. Pokok yang ngomong mulutnya. Tapi sekali lagi untuk Ramadan ini, tolong dipersiapkanlah programnya. Saya selalu menasihatkan agar kita punya program Ramadan ini. Kita jelas mau ngapain 1 bulan ini. Oh iya, ana mau hatam 5 kali Al-Quran. Kalau 5 kali berarti sehari berapa kali? Berapa juz sehari? Berapa juz yang? 1,5? Enggak. 5 juz? Iya. 5 juz sehari. Habis subuh 1 juz, habis zuhur 1 juz, habis asar 1 juz, habis maghrib gitu. 5 juz anak harus hatam. Punya program. Ustaz, anak setahun ini gak pernah hatamkan. Ya sudah, dibalas nih, dijamak, dikodok gitu kan. Ramadan ini. Karena ada orang-orang yang sibuk, ketika masuk bulan Ramadan tinggalkan tuh kesibukannya. Masa terus mau cari dunia? Ya sekali-kali lah dipersiapkan Ramadan. 10 hari terakhir ngomong sama istrinya, istriku, mungkin aku akan berpisah dengan 10 hari. Berpisah, dan itu akan menambahkan cinta dan kasih sayang yang biasanya tiap hari kumpul gitu kan sampai bosan tuh istrinya mungkin. Ramadan pisah. Aku mau buat Allah lah 10 hari ini. Sepanjang tahun Allah ngasih aku rezeki dan aku nggak pernah fokus sama Allah. Aku mau itikaf. Nggak bisa 10 hari itikaf, ya carilah malam-malam ganjil. Malam 21, 23, 24. Kan ada Lailatul Qadar tuh di situ. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik dari umur 84 tahun kira-kira. 83 atau 84? Sekitar itu. Kita sebagian umurnya nggak sampai 60 tahun. 70 udah mati. Tapi bagaimana kita punya amalan 1000 bulan itu? Kita punya target Qur'annya. Terus sama keluarga, ngumpulin keluarga nih. Masya Allah. Tadarus pokoknya anak-anak. Dan di Saudi itu ada sebuah cerita. Seorang ibu ketika masuk bulan Ramadan, TV-nya dibalik tuh. Sama ibunya. Copot semuanya. Bu, kok dibalik TV-nya? Bulan ini syahrul Quran. Bulan ini bulannya Al-Quran. Semua aktivitas lainnya dikurangi. Kita fokus baca Al-Quran Karim. Imam Malik, imam-imam itu kalau sudah masuk bulan Ramadan nggak ngajar hadis lagi mereka. Lebih fokus kepada Al-Quran Karim. Wallahu a'lam bishawab ya. Kemudian juga ibu-ibu di 10 hari